Manusia silver. Mereka yang mengecat kulitnya berwarna perak atau silver kini sedang menjadi sorotan. Manusia silver adalah warga atau bahkan masih anak-anak di bawah umur mengecat kulitnya berwarna abu-abu berkilau. Petugas pun terpaksa menertibkan para manusia silver ini. Seperti di Lampung, petugas Satpol PP menemukan beberapa anak menjadi manusia silver untuk mengemis di sejumlah perlintasan kendaraan. Petugas pun menggiring mereka ke Dinas Sosial Kota Bandar Lampung untuk dibina. Kedepannya, Satpol PP bersama kepolisian akan mengusut dugaan adanya eksploitasi anak sebagai manusia silver. Masih dari Bandar Lampung, seorang pemuda mengaku terpaksa menjadi manusia silver pengemis karena terdesak kebutuhan ekonomi keluarga. Sebut saja Budi. Setiap hari Budi rela melumuri badannya dengan cat berwarna perak atau silver. Bersama rekannya yang berasal dari Serang, Budi mengemis ke pengendara saat lampu merah lalu lintas. Budi dan rekannya sesama putus sekolah menjadi manusia berlumur cat abu-abu berkilau sejak beberapa bulan lalu. Meski mengaku pendapatan tak menentu. Ya nyari kerjaan susah, Om. Hah? Nyari kerjaan susah. Oh, memang kita sudah nggak sekolah lagi? Udah berkeluarga? Udah. Oh, jadi 3 bulan ini nggak ada kerjaan, jadi manusia silver. Ya. Setiap harinya dapat berapa penghasilan? Nggak tentu. Berapa? Ada paling mentok kan Ah, kita 50. 50 ya. Dapat tapi ya? Apa? Tak hanya kedua pemuda itu menjadi manusia silver juga terpaksa dijalani oleh pensiunan polisi yang videonya sempat viral setelah ditangkap Satpol PP di Semarang, Jawa Tengah. Pada akhirnya, purnawirawan polisi tersebut mendapat bantuan bahan pokok dari Polrestabes Semarang dan Polda Jawa Tengah. Ia pun dijanjikan memperoleh pekerjaan sebagai petugas keamanan. Di Tangerang Selatan bukan anak-anak, bukan pemuda atau orang dewasa. Ini adalah seorang bayi yang dipaksa mengemis dan badannya dilumuri cat berwarna perak. Bayi silver ini dibawa seseorang untuk mengemis dan sempat viral di media sosial. Petugas pun membawa mereka ke Balai Rehabilitasi Anak Kementerian Sosial. Manusia silver yang masih menjamur di beberapa tempat lain seakan-akan menjadi potret kehidupan. Apakah ini pertanda bahwa kesenjangan sosial dan kemiskinan semakin besar akhir-akhir ini? Dan jangan sampai di masa pandemi, warga miskin bertambah miskin. Uluran tangan semua pihak diperlukan, tidak cuek dengan warga yang membutuhkan. Para pejabat dan pihak berwenang pun hendaknya lebih turun gunung melihat kondisi rakyat yang sengsara. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, anak-anak di bawah umur dieksploitasi menjadi manusia silver atau bayi silver bahkan dari kita lihat. Bukan seperti pahlawan superhero di film, namun untuk mengemis di jalanan. Aksi manusia yang melumuri badannya dengan cat berwarna perak ini sering dijumpai sejak masa pandemi COVID-19. Apakah ini menjadi salah satu potret kemiskinan di Indonesia? Bagaimana menertibkannya? Haruskah ditertibkan dan apa solusi yang dapat diambil demi mensejahterakan para manusia silver? Kami akan bahasnya pagi ini bersama salah satu warga yang menjadikan dirinya manusia silver. Kami terpaksa menyamarkan namanya demi kepentingan identitas. Kita sapa Budi dari Lampung. Mas Budi, selamat pagi. Pagi. Kemudian juga bergabung bersama kita Mas Budi ada sosiolog dari Universitas Indonesia, Ida Ruwaida. Bu Ida, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Irianda. Dan Wakil Ketua Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Kang Aceh Hasan Syadzili. Kang Aceh, pagi. Oke, Kang Aceh nanti kita sambungkan lagi audionya karena masih agak bermasalah. Saya langsung ke Mas Budi. Kalau begitu Mas Budi, selamat pagi. Terima kasih pagi ini sudah mau bergabung di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Mas Budi, kalau boleh tahu dulu sudah berapa lama jadi manusia silver? Kurang lebih 3 bulanan. Oh, belum lama ya berarti ya? Belum. Mungkin Mas Budi bisa cerita awalnya Mas? Diajak atau seperti apa? Diajak sih. Diajak kalau Mas Budi sendiri informasinya dari Serang, Banten ya? Betul ya? Asli dari Bandar Lampung ya. Oh, asli dari Bandar Lampung. Oke. Awal 3 bulan lalu itu kenapa Mas akhirnya memutuskan oke deh mau coba gitu jadi manusia silver? Ya tadinya kan
dari sini diajak merantau ke Tangerang sama kawan. Bila udah nyampe sana, cuman dia doang yang kerja gitu. Kita orang gitu antarin berdua. Oke, akhirnya balik lagi ke Lampung ya? Iya, ya enggak di sana dulu gitu, di Serang dulu. Kenal kawan, nggak ada kerjaan diajak, ya gitu ngamen apa. Awalnya coba nyari kerja, diajak teman ke Serang, Iya, bareng ke Tangerang, ke Mau. Tangerang ya? Oke, berarti itu udah berapa lama Mas? Yang di Tangerangnya berapa lama sebelum balik lagi ke Lampung? Bulanan lah. Oke. Kalau untuk biasanya nih Mas Budi, setiap hari kalau turun ke jalan itu dari jam berapa sampai jam berapa? Berapa lama biasanya? Ya kadang dari sore sampai habis mau maghrib pulang gitu. Sore sekitar jam berapa? Jam 3? Jam 3, ya pulang habis asar. Oke. Itu bebas aja, kemana aja atau memang ada yang koordinir setiap harinya? Bebas loh, Mas. Oke. Catnya sendiri Mas Budi beli sendiri atau kayak bareng-bareng sama teman-teman gitu? Patungan bareng-bareng. Oh patungan ya, bareng-bareng ya. Ya, Berapa Mas Budi biasanya kalau beli cat itu? 200.000. 200.000 ya, untuk bisa dipakai berapa lama? Tergantung orang dan yang ngeracik gitunya. Oh, oke. Mas, ini kan pakai cat ya. Kemudian kadang memang ini ada informasi juga bahwa catnya ini kan ada sebagai bahan kimia juga. Mas Budi nggak takut nanti kalau kulitnya kenapa-napa misalnya? Iya, itu kan apa? Udah kadang ada juga yang bilangin gitu loh, Mas. Ya kadang yang sembari di jalan tuh minta ini tuh kadang ada yang ngasih tahu gitu. Ya makanya kan kita cuman pakai baju gini karena biar nggak semua badan kena catnya gitu. Oke. Paling cuman sebatas begini tangan sama leher, udah itu aja. Jadi kan kadang kan ada yang seluruh badan kan nggak pakai baju lagi, nggak pakai apa. Oh, kalau Mas Budi nggak seluruh badan gitu ya? Iya, kalau saya kan pakai baju paling cuman sebatas sini doang. Oke, tapi kalau sejauh ini Mas Budi merasakan apa di kulitnya gitu? Apakah ada rasa sakit setelah dibilas, gatal atau apa? Nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Kalau dari lingkungan Mas Budi sendiri yang juga ikut? Karena kan kita kadang dicampur bedak apa sama kita. Oke, itu ngebersihinnya pakai apa Mas Budi? Mandi aja kayak pakai sunlight gitu. Baru dibilas pakai sabun biasa. Oh, pakai sabun cuci piring dulu, kemudian baru pakai sabun biasa ya? Iya, kayak kita mandi biasa gitu. Oke, Mas Budi, ini sebelum saya ke narasumber lainnya, sehari biasanya dapat berapa Mas Budi kalau turun ke jalan? Enggak tentu, Mas. Nggak tentu ya? Ya kalau lagi rame ya kadang 100 sampai. Oke. Mas Budi, sedikit sebelum memutuskan untuk jadi manusia silver ini, sebelumnya Mas Budi kerja atau sekolah atau seperti apa? Kerja apa saja sih kalau saya, kalau ada kerjaan kerja. Ya namanya udah berkeluarga, mau apa lagi? Enggak milih-milih sih, yang penting halal, Mas. Oh iya. Dan ada keluarga juga Mas Budi ya? Iya, saya udah berkeluarga. Ada keluarga juga ya? Oke. Saya mau ke Bu Ida dulu, Mas Budi. Bu Ida, kalau melihat fenomena manusia silver ini, apa yang bisa Anda terjemahkan kepada kami? Ya, saya kira kan ini dianggap sebagai peluang pekerjaan ya. Itu yang juga jadi penting ketika memang kita sadari ya keterbatasan peluang kerja. Nah, di sisi yang lain sebetulnya kan memang bekerja di jalan dalam tanda kutip itu kan dianggap melanggar aturan ya. Bekerja di jalan dalam hal ini adalah sebagai pengemis begitu. Nah, memang kita perlu cek ya mereka mengemis dalam itu atas dasar kebutuhan dasar ya yang memang sebagaimana tadi yang disampaikan oleh narasumber tadi ya dari Lampung begitu. Nah, tapi ada juga yang sebenarnya memang sudah karena kebutuhan yang besar seperti itu. Jadi kalau kita bicara tentang kemiskinan, pengemis dan juga manusia silver itu tidak otomatis ada korelasi yang positif kalau menurut saya gitu. Oke, Kang Aceh mungkin mau berikan opini dulu dari terkait dengan manusia silver ini?
Iya, ya pertama tentu saya sebagai komisi di DPR RI yang membidangi sosial prihatin ya bahwa masih banyak masalah-masalah sosial COVID-19 yang masih melanda yang berimplikasi dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat gitu ya. Nah, yang kedua memang menurut saya mesti ada langkah-langkah yang konkret yang bisa dilakukan dalam mengantisipasi atau mengatasi masalah seperti yang dihadapi saat ini, yaitu salah satunya fenomena manusia silver. Ini menurut saya memang masalah yang tidak bisa hanya sekedar sifatnya karitatif, tetapi harus dicari akar persoalannya, terutama dalam hal bagaimana mengatasi kemiskinan ekstrim yang ditimbulkan dari dampak pandemi COVID-19 ya. Nah, karena itu saya kira memang mesti ada sinergitas ya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di dalam menyelesaikan masalah seperti ini. Sebetulnya kan fenomena manusia silver ini ya saya kira sama dengan yang minta-minta ya di jalanan gitu ya, dan profesi-profesi yang lain yang memang selama ini sering terjadi di masyarakat kita gitu ya. Oke, Kang Aceh, kita tahan dulu. Kembali ke Mas Budi. Mas Budi masih bergabung ya? Iya. Oke, Mas Budi, kalau untuk hari ini sendiri rencana nanti akan turun ke jalan jam berapa? Sore. Sore ya. Mas Budi, mungkin ada cerita nggak sih selama 3 bulan ini pengalaman di jalan, pernah ada razia atau mungkin ditegur Satpol PP atau seperti apa? Ya, kalau di daerah Lampung sih paling kemarin ditegur kalau mau keluar agak siang gitu. Terus tertib, jangan minta, jangan memaksa, jangan apa gitu. Oke. Begini, Mas Budi kan juga sudah berkeluarga begitu ya. Iya. Hasil penghasilannya kan nggak tentu. Tadi kan Mas Budi bilang mungkin bisa 100.000, belum lagi nanti harus patungan untuk beli catnya. Dan sebagian pastinya diberikan ke keluarga juga ya. Iya. Oke. Ya, buat bayar kontrakan. Iya, keluarga sendiri tahu Mas Budi turun ke jalan sebagai manusia silver? Nggak tahu. Oh, nggak tahu? Iya. Oke. Mas Budi, apa harapan ke depan nih? Mungkin ini kan kita lagi di pandemi COVID-19 juga, mungkin Mas Budi juga tadi cerita udah cari kerja, cuman belum dapat, kemudian sempat juga ditipu oleh rekannya di Tangerang. Harapan ke depan mungkin Mas Budi? Ya, harapan ke depan ya kita kan nggak mau begini selamanya. Kalau ada kerjaan yang lebih baik ya kita berharap kerja. Ya, karena ngedesak aja kan kita begini karena ngedesak. Oke, sejauh ini dari mungkin dinas sosial ada yang udah pernah menghubungi Mas Budi belum? Untuk pelatihan apa misalkan? Nggak ada. Belum ada ya? Oke, Mas Budi, mungkin sedikit lagi kalau Mas Budi bisa sampaikan begitu, kira-kira cukup nggak sih selama ini penghasilan dari manusia silver ini untuk kebutuhan sehari-hari Mas Budi? Ya cukup nggak cukup, tapi kan di kita sendiri yang ngaturnya gimana bagusnya gitu. Oke, baik kalau gitu. Kang Aceh, kalau melihat data dari pemerintah mungkin catatan kemiskinan di Indonesia saat ini seperti apa, Kang Aceh? Iya, memang tidak bisa dihindarkan ya dampak dari pandemi ini. Angka kemiskinan kita kembali menaik ya. Yang pada 2020 sebelum pandemi angka kemiskinan kita turun menjadi 9,2%. Sekarang saya kira BPS sudah pernah menyampaikan bahwa angka kemiskinan kita naik juga menjadi 10, sekian persen. Saya kira itu memang harus diatasi sedemikian rupa oleh pemerintah ya. Dan sebetulnya pemerintah sendiri, saya beberapa kali kita rapat di Komisi 8, memiliki berbagai macam program dalam rangka mengatasi dampak dari pandemi. Misalnya program keluarga harapan itu dinaikkan, gitu ya, jumlah pendapatannya. Kemudian
bantuan sosial tunai juga diberikan dalam jumlah yang cukup besar. Kemudian ada bantuan pangan non tunai juga ditambahkan dengan jumlah yang cukup besar ya, sampai 18 juta KPM, keluarga penerima manfaat. Dan bahkan saya kira salah satunya juga ada BLT desa yang diberikan kepada masyarakat di desa-desa sebagai buffer untuk mengatasi dampak dari pandemi ini. Nah, memang problem serius yang dihadapi oleh kita kan sebetulnya tidak semua masyarakat bisa terdata ya untuk mendapatkan bantuan-bantuan tersebut. Bisa jadi terdata, namun demikian bantuan sosial tersebut memang kan jumlahnya sangat terbatas, apalagi misalnya bantuan sosial tunai itu 300.000. Bandingkan misalnya kalau tadi yang disebutkan oleh Pak Budi, dalam sehari bisa mendapatkan 100.000, kalau dalam jangka 30 hari kan berarti sudah mendapatkan 3 juta. Bandingkan misalnya dengan bantuan sosial tunai yang didapatkan dari pemerintah hanya 300.000. Jelas saya kira jauh dari ekspektasi ya. Nah, jadi memang faktor utamanya adalah bagaimana menciptakan ketersediaan lapangan kerja bagi, apalagi kasus seperti Mbak Budi ini kan dalam konteks usia yang produktif, yang harusnya memang diberikan skill tertentu, diberikan keterampilan tertentu, agar bisa mereka bekerja dengan pekerjaan yang lebih humanis gitu ya. Nah, oleh karena itu menurut saya kita juga mendorong kepada Kementerian Sosial ya untuk dapat mencarikan pekerjaan buat usia produktif dengan penguatan keterampilan dan skill yang harus dimiliki oleh mereka, sehingga ya tentu pekerjaannya tidak dengan hal-hal seperti yang kita lihat ini gitu ya. Apresiasi tentu ya. Ya Kang Aceh, apresiasi tentu banyak program yang juga sudah direncanakan, tapi mungkin pendataan dan distribusi ini diharapkan juga tepat sasaran, karena itu juga menjadi salah satu kendala ya, kita tahu belakangan. Nah, Kang Aceh dan Bu Ida, kita masih akan lanjutkan ngobrol-ngobrolnya, tapi kita harus pamit dulu sama Mas Budi. Mas Budi, terima kasih ya sudah mau disapa oleh Sapa Indonesia Akhir Pekan pagi ini, sudah mau berbagi setidaknya sedikit informasi kepada kita semua. Mas Budi, terima kasih. Oke, kita akan lanjutkan, saudara. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Usai jeda, kami akan masih berbincang dengan Kang Aceh, Hasan Syazili, dan juga Bu Ida. Jangan kemana-mana. Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Saudara, kita masih terhubung dengan Ibu Ida dari Universitas Indonesia, seorang sosiolog. Kemudian juga ada Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, ada Kang Aceh Hasan. Kang Aceh, saya ke Bu Ida dulu deh. Bu Ida, apa yang bisa Bu Ida cermati tadi kan dari fenomena manusia silvernya, tapi ini kalau melihat dari pendataan kemudian distribusi bantuan yang kita tahu ya banyak sebenarnya ini yang turun di masa pandemi COVID-19 ini, Bu Ida. Iya, saya kira ini jadi catatan penting sebetulnya, mungkin juga bisa disampaikan langsung juga oleh Pak ya, sebagai wakil Komisi 8 ya. Karena pendataan ini memang masih menjadi persoalan besar ya, akurasi datanya, termasuk beberapa waktu lalu kan kita juga terinformasikan bahwa ada data fiktif ya yang terkait dengan penerima bantuan sosial. Nah, ini yang kemudian perlu dicermati, itu kita khawatir kelompok yang disebut sebagai KPM yang memang memenuhi syarat dan membutuhkan bantuan tersebut, itu sebetulnya malah tidak mendapatkan atau tidak punya akses terhadap bantuan tersebut gitu ya. Karena kami juga pernah bicara dengan salah satu Pemda kabupaten gitu ya. Ternyata mereka harus mengeluarkan dana Pak Aceh untuk mengembangkan data penduduk miskin ya. Saya kira memang jadi catatan penting. Ya. Kang Aceh, mungkin ada tanggapan terkait dengan distribusi bantuan, kemudian juga pendataan. Adakah evaluasi yang juga bisa disoroti oleh Komisi 8, Kang Aceh? Iya, memang salah satu masalah serius ya, dan saya kira harus terus-menerus dibenahi adalah soal pendataan ya, dan juga soal distribusi. Memang
kami juga banyak menemukan kasus di mana gagal salur dari bantuan sosial itu ditemukan. Dari hasil kunjungan kami misalnya kemarin ke Batang, ya, ke Kabupaten Bandung, dan di beberapa tempat lainnya gagal salur bantuan sosial itu masih kami temukan cukup besar. Ya. Nah, tentu fenomena ini harus segera diselesaikan. Ya. Salah satu di antara gagal salur itu adalah karena nama yang terdaftar itu sudah mengalami pindah alamat. Gitu ya. Nah, itu salah satu. Atau bahkan orang yang sudah meninggal pun masih mendapatkan bantuan. Nah, ini masalah serius yang saya kira memang dari sejak pertama pandemi COVID, seharusnya ini segera untuk diselesaikan. Nah, tentu masalah utamanya adalah bahwa ini tidak hanya bisa diselesaikan oleh pemerintah pusat, tetapi juga perlu sinergitas dengan pemerintah daerah. Ya. Harus dipastikan bahwa dinas sosial di daerah ya, untuk dapat menyelesaikan proses pendataan tersebut dengan sebaik-baiknya dengan cara misalnya fenomena manusia silver ini kan sebetulnya mudah untuk dideteksi karena setiap saat kita bisa melihat di perampatan lampu merah mereka bekerja dengan cara seperti itu yang tentu yang kita khawatirkan adalah faktor kesehatan mereka. Betul. Kita bisa bayangkan mereka di tengah terik matahari, kemudian memakai atau dicat dengan cat silver. Belum lagi menghilangkan catnya juga tadi pakai sabun. Iya, tentu dia tiap hari harus membasuh atau menghilangkan catnya tersebut. Kemudian besoknya harus memakai itu lagi. Tentu ini kan, ya mohon maaf ya, tidak manusiawi tentu ya. Nah, ini harus diselesaikan ya dengan cara ya bagi anak-anak muda seperti kasus Pak Budi ini kan bisa diberikan skill ya. Skill-skill tertentu yang mungkin mereka bisa disalurkan ya melalui program-program bantuan sosial yang lain yang lebih produktif sehingga mereka bisa mandiri gitu ya. Itu yang sebetulnya kami juga selalu dorong kepada masyarakat agar ya memang kita perlu kreativitas ya perlu termasuk juga saya kira di tengah seperti sekarang ini kita harapkan pemerintah yang di level yang paling bawah dari mulai pemerintah desa gitu ya untuk bisa melihat atau mendeteksi persoalan-persoalan seperti manusia silver ini lalu dicarikan solusinya. Yeah. Menurut saya program bantuan pelindungan sosial yang diturunkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu sudah sangat cukup banyak ya. Tinggal persoalannya adalah bagaimana memastikan agar efektivitas program bantuan sosial tersebut termasuk juga program misalnya bantuan untuk pelaku usaha, ya, kredit usaha dan lain-lain itu bisa betul-betul diberikan kepada masyarakat. Mungkin hal yang sangat penting saya kira dari kasus yang disampaikan oleh Budi tadi adalah soal keterbatasan akses mereka untuk mendapatkan informasi terhadap bantuan-bantuan sosial tersebut atau stimulan-stimulan tertentu ya dalam konteks mengatasi kemiskinan seperti yang dihadapi dalam kasus Budi ini. Ya. Oke, Kang Aceh. Bu Ida, jangka panjangnya, kalau melihat jangka panjangnya, kalau Anda melihat efeknya seperti apa kalau manusia silver ini terus dibiarkan juga begitu ya. Selain memang tadi kan ada efek kesehatan kalau Kang Aceh sempat garis bawahi yang juga harus dikhawatirkan begitu ya. Tapi secara bermasyarakat seperti apa sih dampak jangka panjangnya begitu? Ya, saya kira kita bicara tentang manusia silver itu hanya salah satu cara ya untuk tampil bagaimana mereka kemudian mengetuk hati orang untuk kemudian iba. Karena bentuk-bentuk lain juga sebetulnya dilakukan oleh para pengemis kan gitu ya. Nah, jadi manusia silver ini kalau menurut saya dalam tanda kutip sebetulnya satu bentuk tren ya yang kemudian bisa beberapa waktu ke depan bisa berganti modus. Saya kira saya melihatnya dengan aspek seperti itu. Tapi kan isu mendasar yang sebetulnya adalah kenapa mereka masih tetap ada di jalan yang masih dari paparan yang tadi kan kalau pemerintah misalnya dalam konteks ketertiban mereka hanya disampaikan kan tadi hanya ditegur dan
tiba-tiba melari kemudian tidak bisa menawarkan namanya pekerjaan ya. Nah, meskipun di sisi yang lain sebetulnya Pak Budi tadi mengakui bahwa keluarganya tidak mengetahui. Nah, ini kan mengindikasikan ada rasa malu sebetulnya. Nah, jadi ini yang kemudian jadi penting sebetulnya. Mengemis di jalan itu bukan satu profesi atau pekerjaan, tapi kemudian jadi dianggap sebagai pendapatan. Tadi kita juga tahu bahwa sebetulnya pendapatannya lumayan kan 50 sampai 100 ribu. Kalau dibandingkan itu ya Pak Aceh ya dengan besar bantuan, saya kira meskipun sudah mendapatkan bantuan, saya meragukan juga apakah mereka tidak akan turun di jalan sebagai pengemis dalam berbagai bentuk yang manusia silver, manusia gerobak, yang lainnya. Termasuk dalam hal ini adalah melibatkan anak itu yang sebetulnya juga kami prihatinkan. Bu Ida, Saya kira ya, Anda melihatnya kalau kita lihat juga beberapa hari lalu kan ada penertiban juga tentu dari Dinas Sosial, dari Pemda setempat begitu ya. Itu langkah yang sudah tepat, apa ada langkah lain lagi yang Anda lihat dari perspektif sosiolog ini bisa menyelesaikan masalah-masalah ini? ya, kalau kami secara sosiologis melihatnya ini sebetulnya itu bukan hanya sekedar masalah sosial ya, kami menyebutnya ini masalah societal, ada isu struktural gitu. Jadi penertiban itu sebetulnya hanya dalam posisi reaksi gitu ya. Salahnya ya. Panti-panti, tapi kemudian tidak menyelesaikan yang tadi juga sudah digarisbawahi oleh Pak Aceh, akar masalah. Kalau menurut kami isunya adalah di satu sisi ada isu struktural, tadi ketersediaan lapangan pekerjaan, tapi kita juga mencermati sebetulnya ada isu struktural ya di dalam pengertian meskipun kami harus hati-hati menyampaikan ini, karena kita khawatir juga ada etos atau mentalitas yang sebetulnya bekerja di jalan lebih mudah dibandingkan bekerja dengan cara-cara yang lain misalnya seperti itu. Itu yang kita khawatir juga sebetulnya. Oke, Kang Aceh, bagaimana kemudian nanti dari Komisi 8 juga ikut turun dalam permasalahan ini, menggerakkan pemerintah juga masyarakat untuk menekan laju kemiskinan dan memberikan antisipasi ke depannya untuk masalah-masalah kemiskinan ini, Kang Aceh, seperti apa? Ya, akar persoalannya kan sebetulnya adalah soal bagaimana pemerintah mampu untuk menyediakan lapangan kerja ya kepada masyarakat begitu. Kita tahu bahwa akibat dari pandemi COVID, implikasinya tentu terasa sekali ya terhadap pelambatan ekonomi dan PHK yang cukup besar gitu ya. Dan antisipasi pemerintah dengan berbagai macam program bantuan sosial, saya kira itu memang tidak cukup. Nah, upaya untuk pemulihan ekonomi telah terus dilakukan. Namun demikian tentu kita harapkan bahwa tadi juga saya kira pengakuan Pak Budi juga jelas ya, kalau ke depan tentu dia pun juga ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih terhormat ya. Dan ini yang saya kira memang harus diberikan dengan cara misalnya kalau sudah dibina di panti-panti sosial atau balai-balai sosial, tentu kita akan dorong supaya mereka diberikan skill, keterampilan ya. Keterampilan yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan daya serap tenaga kerja di daerahnya itu. Hanya dengan langkah begitu saya kira kita bisa mengantisipasi hal-hal seperti ini gitu ya. Langkah untuk memberikan skill atau keterampilan pekerjaan, tentu pemerintah sendiri kan sebetulnya sudah banyak membuat berbagai macam program, misalnya soal peningkatan UMKM gitu ya, memberikan kartu prakerja dan lain-lain. Tapi dugaan saya mungkin kasus seperti Pak Budi ini dia tidak mampu untuk mendapatkan informasi yang utuh tentang berbagai program tersebut gitu ya. Okay. Nah, itulah pentingnya mediasi atau informasi disampaikan kepada masyarakat pada level yang paling bawah, sehingga program-program bantuan sosial tersebut ya dan berbagai macam upaya dari program-program peningkatan pengentasan kemiskinan itu bisa dilakukan dengan
informatif mungkin didapatkan oleh masyarakat dan diserap oleh masyarakat gitu. Termasuk dalam kasus seperti ini adalah seperti manusia silver gitu. Tadinya saya menduga awalnya manusia silver itu adalah ekspresi kebebasan aja gitu ya, tetapi kok lama-lama seperti pada umumnya manusia gerobak, manusia yang minta-minta di yang juga jalan. mengkhawatirkan beberapa pemberitaan ke belakang juga kita lihat dari lapangan ini sudah ada anak bayi juga begitu Kang Aceh ya. Ya tentu Iya, ini betul. jatuhnya jadi eksploitasi lama-lama kan. Lah makanya itu yang kasus yang misalnya kita temukan di Tangerang Selatan tadi informasi mengeksploitasi anak bayi untuk menunjukkan rasa kasihan. Ya, saya kira kalau itu sih menurut saya harusnya tidak ditoleransi. Anak itu jelas, nggak boleh dieksploitasi seperti begitu ya. Apalagi itu bukan anaknya sengaja dipinjam gitu untuk kepentingan eksploitasi ekonomi. Saya kira kalau soal itu saya kira harus diberikan pembinaan ya, supaya jangan sampai anak dieksploitasi untuk kepentingan apalagi dengan cara-cara seperti itu. Itu sangat mengganggu sekali terhadap. Itu kita harapkan kesehatan mereka. tentu kita harapkan program-program pemerintah sudah banyak, kemudian juga nanti dipantau oleh DPR, tapi ini juga bisa tepat sasaran seperti apa yang Bu Ida sampaikan tadi. Kang Aceh Hasan Syadzili, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, kemudian juga ada Ibu Ida Ruwaida, sosiolog dari Universitas Indonesia. Terima kasih pagi ini sudah mau berbagi dengan Sapa Indonesia Akhir Pekan. Salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih.